ada luka yang aneh, bukan karena seseorang berkata kasar, bukan karena seseorang pergi dengan marah, tapi karena mereka berhenti melihatmu. Kamu masih ada, masih peduli, masih hadir. Tapi entah sejak kapan, kehadiranmu terasa seperti angin. Ada, tapi tidak benar-benar diperhatikan. Pada awalnya, kamu tidak sadar. Kamu tetap menghubungi lebih dulu. Tetap mengerti saat pesanmu dibalas singkat. Tetap memaklumi saat waktumu selalu dianggap tersedia. Karena kamu berpikir, mungkin mereka sedang sibuk. Mungkin aku jangan terlalu sensitif. Lalu kamu terus mengulang itu. Sampai suatu hari, kamu mulai merasa lelah. Bukan karena satu kejadian besar, tapi karena kesadaran kecil yang datang pelan-pelan. Aku selalu ada, tapi apakah aku pernah benar-benar dihargai? Filsuf Stoik seperti Epictetus mengajarkan bahwa rasa sakit sering muncul bukan dari tindakan orang lain saja, tetapi dari harapan yang dayam-dayum kita letakkan. Kita berharap kehadiran akan dibalas dengan kehadiran, perhatian akan dibalas perhatian, usaha akan dibalas usaha, dan ketika itu tidak terjadi. Kita mulai merasa tidak terlihat. Masalahnya, semakin sering kamu selalu ada, semakin mudah orang menganggap kehadiranmu biasa, bukan karena kamu tidak berharga, tapi karena manusia sering lupa menghargai sesuatu yang terlalu mudah didapat. Kehadiranmu menjadi kebiasaan, dan sesuatu yang menjadi kebiasaan sering berhenti dirasakan nilainya. Itulah mengapa orang yang selalu ada kadang justru paling sering diabaikan, karena mereka dianggap akan tetap ada. Tidak peduli bagaimana diperlakukan, tidak peduli seberapa sering dikecewakan. Dan kamu tanpa sadar mulai menerima peran itu. Peran sebagai orang yang selalu mengerti, selalu memaafkan, selalu menunggu, selalu kembali. Filsuf seperti Marcus Aurelius mengingatkan bahwa harga diri tidak datang dari seberapa dibutuhkan kamu oleh orang lain. Harga diri datang dari batas yang kamu berani jaga. Dan disitulah banyak orang terluka. Mereka tahu sedang diabaikan, tapi tetap tinggal. Mereka tahu usahanya tidak seimbang, tapi tetap memberi. Bukan karena bodoh, tapi karena takut. Takut kalau berhenti memberi, mereka benar-benar kehilangan semuanya. Padahal, kadang yang perlu hilang bukan orangnya, tapi kebiasaanmu untuk terus memberi tempat pada orang yang tidak benar-benar menghargai kehadiranmu. Ada satu pertanyaan yang perlu kamu tanyakan pada dirimu sendiri. Kalau kamu berhenti menghubungi lebih dulu, apa mereka akan mencarimu? Kalau kamu berhenti selalu tersedia, apa mereka akan sadar kamu tidak ada? Kalau jawabannya membuatmu diam, mungkin itu bukan karena kamu terlalu sensitif. Mungkin itu karena kamu akhirnya melihat kenyataan. Stoikisme tidak mengajarkanmu untuk membenci, tidak juga mengajarkanmu untuk membalas. Stoikisme hanya mengajarkan ini: jangan terus memberi nilai pada tempat yang tidak lagi melihat nilaimu. Karena semakin lama kamu bertahan di sana, semakin mudah kamu percaya bahwa diabaikan adalah hal yang normal. Padahal tidak. Kamu pantas untuk dihargai tanpa harus selalu membuktikan diri. Kamu pantas untuk dirindukan tanpa harus selalu hadir lebih dulu. Kamu pantas untuk dipilih, bukan hanya dipakai sebagai kenyamanan. Mungkin hari ini kamu merasa lelah. Lelah jadi orang yang selalu memulai. Lelah jadi orang yang selalu mengerti. Lelah jadi orang yang selalu ada. Dan mungkin kelelahan itu bukan kelemahan. Itu tubuh dan hatimu yang akhirnya berkata, cukup. Pada akhirnya, kamu akan menyadari satu hal penting, bahwa kamu tidak diabaikan karena kamu tidak berharga. Kamu hanya terlalu lama, selalu ada, sampai kehadiranmu dianggap biasa. Dan mungkin, kedamaian terbesar dalam hidupmu akan datang, bukan ketika mereka akhirnya menghargaimu, tetapi ketika kamu berhenti memberi akses mudah kepada orang yang tidak pernah benar-benar melihat nilaimu.